Ya, ya. Saya jelasin kamu ya. Ya. Ya, dulu waktu saya masih umur 2 bulan, saya anggap memang uang penting. Ya. Jadi saya mati-matian setiap hari saya cari uang. Baterai. Tukar mic. Ganti Banyak uang, saya anggap uang penting banget. Ya. Ya. Oke. Kemudian ketika saya cari uang, saya menganggap kita harus percaya diri. Sehingga saya anggap keyakinannya itu penting. Ya. Ya. Keyakinan itu penting. Ketika saya jalani, saya anggap efisiensi waktu itu juga penting. Efisiensi waktu itu juga penting, ya. Terus ketika saya mulai kerja, saya anggap ternyata prestasi itu juga nggak kalah pentingnya. Iya. Karena prestasi itu membuktikan bahwa kita tuh orang yang berkualitas, ya. Tapi waktu saya belajar, saya anggap kita harus nurut, kita harus patuh seperti murid karena saya nggak pernah kuliah asuransi, ya. Kemudian sebenarnya dalam hal hidup ini kita kan kepengen ya punya kedudukan yang tinggi. Iya. Kita kepengen dihargai orang, dipandang orang. Jadi saya anggap kedudukan juga penting, ya. Kemudian untuk bisa mempunyai kedudukan yang bagus, kita harus punya hasrat dong, passion ya. Kepengen ada di kedudukan yang tinggi. Oleh itu, saya membangun struktur yang benar, ya. Kemudian supaya saya ketika punya uang, ya seperti orang-orang politik, ya akhirnya punya kekuasaan. Bener nggak? Orang kaya tuh secara otomatis kayaknya lebih berkuasa, ya. Kemudian waktu saya jalani Prudential, saya menyadari bahwa saya nggak bisa sendirian. Saya harus mengajak teman-teman merekrut sebanyak-banyaknya. Kalau kita mau kaya, kita harus bisa teamwork, ya. Terus kalau kita udah bisa mencapai prestasi seperti itu, kita juga sebenarnya kayak artis juga ya, kepengen terkenal ya, populer ya. Dan ternyata asuransi memang penting nih. Setiap bagian terpenting dari asuransi adalah kepuasan nasabah. Ya, kamu tahu kan perusahaan Nestle, kalau kamu lihat di kalengnya, di sana ada kepuasan nasabah. Tolong hubungi customer service bla bla bla. Mereka anggap kepuasan nasabah itu paling penting. Termasuk logonya Prudential. Prudential punya logo always listening, always understanding. Ya. Tapi ketika saya menjalani ini semuanya, saya menganggap bahwa kita harus terus bergerak maju dan berubah. Ya. Gak cuma itu ya, kita harus loyal. Ya. Kita harus punya kesetiaan di satu bidang usaha kita sampai kita mencapai sukses. Ya, sepaham ya. Terus punya keberanian. Ya, kalau nggak berani mulai, ya nggak ngapain gitu loh ya. Terus kita harus menganggap bahwa mengejar uang supaya cepat kaya, itu kita harus merasa terdesak. Ya, di tengah-tengahnya kita harus kreatif, di tengah-tengahnya kita harus punya kualitas diri, punya skill, ya. Kemudian kita mendapat penghargaan dan kita menjadi orang yang dapat diandalkan, ya. Terus kita juga meskipun udah hebat, udah kaya nantinya, kita juga harus tetap hidup. Kita harus menjadi orang yang sederhana. Benar nggak boleh sombong kan ya? Kemudian ternyata kalau kita udah umurnya 50 lebih, udah menjelang mau pensiun, baru sadar nih punya uang banyak nggak sehat juga percuma. Jadi kesehatan penting juga, ya. Terus ternyata orang yang bisa bertahan dalam jangka panjang, ya, menjalankan bisnis ini adalah orang-orang yang tulus, orang-orang yang menjalani bisnis ini dengan kejujuran, ya. Kemudian kita kalau mau jalanin bisnis ini dengan berkualitas, kita harus punya knowledge kan, ya. Kemudian semua ini yang kita kerjakan dan yang tadi saya ceritakan ujung-ujungnya sih buat keluarga, ya. Ujung-ujungnya buat keluarga, ya. Kemudian kita bisa seperti ini, punya skill yang bagus, akhirnya kita mandiri. Mandiri sih menurut saya penting juga. Kita bisa berdiri di atas kaki sendiri tanpa tergantung orang. Sehingga kalau orang yang kita gantung ada apa-apa, ada musibah, kita juga kagetnya nggak kaget-kaget banget. Sebenarnya kita juga harus bisa menerima perbedaan. Jadi ada keragaman. Ya, tidak ada rasis,
Kalau kamu tidak bisa terima, berarti kan bunga di satu dunia ini cuma satu macam, bosan juga, ya. Terus setelah kita capek-capek berusaha kerja, sebenarnya kita juga kepengen happy ya, fun, kita kepengen senang, ya. Kemudian kita kepengen dari tahun ke tahun kita mengalami pertumbuhan, benar? Dan akhirnya semua ini bisa kita capai karena kita punya komitmen, ya. Setelah kita punya komitmen, ya, terus kita sudah kaya, kita mulai belajar menjadi orang yang bijaksana. Kemudian kita baru sadar bahwa hidup ini harus seimbang, tidak seperti pemikiran saya ketika umur 20-an, saya kepengen kaya. Ya, pokoknya saya kerjain semuanya, ya. Jadi saya sadar bahwa keseimbangan itu penting juga. Dan ketika saya kaya, saya juga akhirnya kepengen nolong orang. Jadi saya kepengen menjadi donatur, volunteer, sukarelawan. Ya, ada kan ya? Ada orang yang sampai dia tinggalin negaranya dan dia menjadi volunteer. Kenapa? Karena ketika itu dia anggap value itu penting. Dan yang terakhir kayaknya nggak kalah penting juga. Kalau saya udah kaya, sebelum saya meninggal, saya bisa meninggalkan warisan kepada keturunan saya, supaya mereka bisa mengingat siapa saya. Bahkan mungkin mudah-mudahan mereka bisa mengingat, oh nenek saya namanya Mary, atau nenek buyut saya namanya Mary gitu. Oke, ini ada 36. Ketinggalan aja. Ya, satu lagi. Ya, kita harus punya kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus percaya sama diri kita. Kita juga harus percaya bahwa Prudential memang perusahaan yang bagus. Kalau nggak bagus, dia nggak mungkin bertahan 26 tahun. Ya. Kemudian kita juga percaya bahwa produk asuransi adalah produk yang bagus. Apalagi kalau kamu sudah pernah mengurus klaim. Kalau saya udah ngurus, jadi hati saya lain. Ya. Oke. Nah, ini ada 37 nilai yang dianggap penting mayoritas oleh manusia di dunia ini. Sejalan bertambahnya usia dia dan sejalan dengan pahit manisnya kehidupan dia. Oke. Ada pertanyaan nggak, Imam? Iya sih. Nggak ada? Belum. Oke. Sekarang ini ada 37. Boleh nggak? Cece minta kamu pilih 10 yang paling penting menurut kamu, nilai-nilai itu untuk hidup kamu sekarang ini. Pilih 10. Diambil atau diambil? Diambil. Kamu ambil, susun di tempat yang satu lagi. Dipisahin. Ya. Enggak sih. Gak ada bisnis lain. Enggak ada. Terus kenapa? Gimana caranya? Ya ini ngobrol sama Cik Mary. Ngobrol sama saya. Oh gitu. Iya. Jadi kamu kepengen dengerin Prudential lebih jauh. Kamu kepengen tahu caranya jalanin Prudential Pengen jalanin dengan serius. dengan serius. Iya. Kamu punya waktu kosong kapan? Hari Senin sampai Sabtu, hari kosongnya kapan? Jam berapa? Kalau setiap hari kosong, cuma jamnya beda sih. Oh, oke. Iya. Setiap hari kosong, jamnya beda. Jamnya Iya. jam berapa kosong? Mulai jam 2 sampai jam 9 malam. Oke, saya catat ya. Oke, Imam setiap hari kosong, tapi kosongnya jam 2 sampai jam 9. Iya, betul. So jam 2 sampai jam 9 kamu mau komitmen jalanin Prudential? Iya, Belum juga. masih Ragu. iya. Kenapa? Maju mundur, maju mundur. Ragunya di mana coba? Ya karena belum tahu Prudential itu kayak apa gitu loh, Ji. Oh, oke. Kalau gitu boleh nggak? Kan kamu nggak pernah kuliah asuransi. Nggak Pernah kan? Nggak pernah. Oke, berarti kamu harus belajar dong sebelum kamu berbisnis melalui produk asuransi. Iya. Benar ya? Benar. Kalau yang namanya belajar, murid itu harus nurut atau nakal? Pasti Harus nurut dong. Iya. Kalau nurut baru rapotnya biru. Iya. Kalau nakal, rapotnya merah. Bisa jadi nggak naik kelas. Iya, tingkat Benar ya? kelas. Betul. Oke, makanya kalau saya WhatsApp cepet-cepet dibales. Iya. Ya. Maaf sih. Ya. Lain kali kalau saya telepon jangan nggak diangkat. Kalau saya telepon miss call, kamu call back saya dong. Oh, Kalau iya. kamu nggak punya pulsa, ya kamu angkat gitu loh. Saya akan telepon atau kamu WA saya, boleh nggak? Supaya komunikasi kamu sama saya lebih lancar. Iya. Boleh? Boleh. Oke, itu poin pertama. Iya. Poin kedua adalah kamu bisa nggak nurut sama saya?
supaya saya bisa melatih kamu menjalankan bisnis ini. Karena kalau kamu nggak nurut, saya sebagai guru capek hati sih, makan hati. Iya. Soalnya agent saya bukan cuma kamu, Iya. agent saya ada 20. Tapi karena saya udah keburu rekrut kamu, jadi saya harus bikin kamu sukses. Itu adalah beban saya, ya. Iya. Buat saya, bikin orang sukses itu adalah sebuah kesenangan, sebuah kepuasan yang nggak bisa dibayar pakai uang. Ya, Iman. Iya, betul. Oh, jadi sebenarnya pilihan kamu itu bukan kebijaksanaan, Imam. Kamu sebenarnya kepengen kaya supaya mengajak orang tua kamu untuk Pergi haji. Iya. Benar gak? Betul. So penting gak cari uang? Penting banget. Penting. Mau nggak kamu nurut? Mau. Betul. Iya. Kalau Cece telepon kamu 2 hari lagi, tiap minggu telepon 3 kali udah kayak minum obat, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Awas ya kalau kamu nggak bales ya. Seneng banget. Yakin nih. Yakin. Terus kamu Perhatiin. mau nurut nih. Mau. Oke, Cece udah catet loh. Kamu punya waktu Senin sampai Sabtu jam 2 sampai jam 9. Terus kamu mau nurut sistem. Iya. Satu lagi, kalau Cece suruh kamu kerjain A, kamu kerjain A, boleh nggak? Boleh. Kerjain B, kerjain B. Iya. Terus kerjainnya dengan cepat. Ya. Iya. Tapi kalau kamu ada masalah, Cek, kamu suruh saya kerjain A, Cek. Tapi saya bingung nih gimana kerjainnya. Kamu tanya Cece. Kan namanya nanya nggak harus ketemu ya muka-muka ini loh. Iya. Ya kan? Kan boleh WA dong. Boleh. Ya. Boleh telepon dong. Boleh. Boleh WhatsApp video call dong. Kan Boleh. udah zaman udah canggih. Boleh Zoom meeting dong. Boleh. Pokoknya yang penting hari Senin sampai Sabtu jam 2 sampai jam 9. Iya. Komitmen ya, waktunya presidensial ya. Iya. Dan komitmen. Cece gurunya kamu loh. Iya. Ya, kamu harus nurut ya minimal 5 tahun dari hari ini. Iya sih. Ya, bisa? Bisa. Mau? Ya Mau. udah kita mulai. Iya. Ya. Terima kasih.